بأرواحنا وأجسادنا الشيخ الوالي زين العابدين العمران متعنا الله بطول حياته الشريفة والمكرم المحترم أستاذنا الأستاذ محمد سلaiman Lubis متعنا الله بطول حياته الشريفة. Tak lupa pula segenap para asatid dan asatidah yang senantiasa membimbing kita membersamai para santri menjalani kesehariannya dalam mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para santri yang meskipun sebagian ngantuk, awayan tidak ngaji ya, tapi masih antusias untuk mengikuti berbagai runtutan acara demi acara, kegiatan demi kegiatan yang dilaksanakan di pondok pesantren tercinta ini. Coba yang tidur-tidur itu dibangunkan, yang tidur-tidur dibangunkan, belajar amar ma'ruf nahi mungkar ya, dari teman-teman yang tidur itu dibangunkan. Alhamdulillah, suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memasuki tahun ke 1445 Hijriah. Bahkan sudah masuk ke malam ke-10 dari tahun 1445 Hijriah. Yaitu malam ini bertepatan dengan malam Asyura, suatu malam yang penuh kemuliaan, di mana pada bulan Asyura, pada hari Asyura ini ada banyak sekali peristiwa penting yang setiap tahunnya kita dengar kisah-kisahnya. Ada banyak amalan-amalan di antara para ulama yang juga sering sekali kita dengar setiap tahun. Setidaknya yang kita dengar mengenai amalan-amalan di bulan Muharram, di Asyura ini kurang lebih ada 10. Kurang lebih ada 10 yang sering kita dengar, mulai dari berpuasa, sholat, kemudian memakai celak, mengusap anak yatim, kemudian bersedekah, mandi, kemudian memotong kuku, membaca surat Al-Ikhlas, dan banyak lagi. Amalan-amalannya masih banyak. Meskipun hadisnya yang sahih sebenarnya hanya 2, akan tetapi hal-hal yang lain itu, sisanya itu tetap dianjurkan oleh para ulama. Toh sekalipun itu bukan ibadah yang khusus pada hari Asyura, kalau kita kerjakan juga kita tetap dapat pahala. Seperti bersedekah meskipun bukan Asyura, kita tetap dapat pahala, apalagi kalau Asyura. Seperti sholat sunnah meskipun bukan hari Asyura, kita tetap dapat pahala. Motong kuku meskipun bukan Asyura, kita tetap dapat pahala. Khamsun minal fitrah, salah satunya itu memotong kuku. Baca surat Al-Ikhlas, itu baca Al-Quran, meskipun bukan hari Asyura juga tetap kita dapat pahala. Intinya pada hari Asyura ini, karena ini hari yang mulia, hari yang agung, hari yang istimewa, jadi hal-hal yang aslinya itu sederhana jadinya juga istimewa. Ibaratkan kalau kita, ya, hari istimewa bagi kita, mungkin bagi anak-anak ini, bagi teman-teman santri ini, bagi adik-adik ini, hari yang istimewa hari apa? Hari ulang tahun. Ya, hari ulang tahun mungkin. Di hari ulang tahun hal-hal yang sederhana itu nampaknya istimewa. Contoh, pada saat ulang tahun sama ibu, sama umi dimasakkan masakan kesukaannya kita, yang sukanya
apa? Ayam, dimasakkan ayam. Padahal sebenarnya hari-hari yang lain biasa masak ayam. Tapi ketika ulang tahun dimasakkan ayam, jadinya senangnya double. Ulang tahun nemu makanan kesukaan. Yang senangnya beli es krim misal, pada hari ulang tahunnya diberikan es krim. Jadi lebih senang lagi. Sama, Yaum Asyura ini juga hari yang istimewa. Bagi umat Islam, Yaum Asyura ini hari yang istimewa. Jadi kalau kita melakukan suatu ibadah di hari Asyura ini, maka ibadahnya itu juga ikut-ikutan istimewa. Jadi seakan-akan istimewa. Seperti lomba makan kerupuk. Makan kerupuk tiap hari kita makan kerupuk. Sebenarnya nggak usah lomba juga seneng kita makan kerupuk kan. Tapi ketika diadakan pas ayam tasyrik kemarin, wah itu kita seneng. Kenapa? Karena harinya istimewa. Nah, sama, sholat sunnah itu sebenarnya hari-hari yang lainnya kita biasa saja sholat sunnah. Tapi ketika Yaum Asyura lebih ditekankan lagi, karena di situ istimewa, ada keistimewaannya sendiri. Minimal, nggak usah bicara hukum, minimal dari soal rasa saja sudah berbeda. Belum bahas hukumnya. Ini Al-Fakir sedikit saja menyampaikan, karena ini sebenarnya kalau Asyura biasanya para ulama itu mengadakan musalsal, ada hadis musalsal biyaumi Asyura. Cuma karena Al-Fakir belum makomnya untuk menyampaikan hadis musalsal itu, jadi cuma menyampaikan cerita saja. Karena kalau hadis itu kan berat, kalau hadis berat, mau tidak mau harus dipercaya namanya hadis. Tapi kalau cerita terserah mau percaya iya, tidak percaya iya. Tapi ini ceritanya ada di I'anatul Talibin. Nanti yang punya I'anatul Talibin bisa dicek. Di I'anatul Talibin juz 2 ada ceritanya ini. Faidatun ukhra. Ruya anna fakiran kana lahu 'iyalun fi yaumi Asyura. Diceritakan suatu ketika, ini cerita ya, cerita. Suatu ketika ada orang miskin, ada orang fakir. Ada orang fakir punya iyal. Iyal itu jam'u ailah. Orangnya banyak, punya keluarga banyak. Sudahlah miskin, keluarganya banyak. Ya seperti biasa, orang miskin anaknya banyak memang. Kalau orang kaya anaknya sedikit. Kalau yang miskin-miskin anaknya banyak. Jadi ada orang miskin punya anak banyak, punya keluarga banyak. Dia hari Asyura fa asbaha huwa wa iyaluhu siyaman. Mereka berpuasa karena memang sunnah. Di hari Asyura itu disunahkan berpuasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa shaum Asyura ini ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira as-sanatal lati qablaha. Kata Nabi, didoakan mudah-mudahan orang yang berpuasa di hari Asyura itu mudah-mudahan dosa selama 1 tahun sebelumnya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita puasa besok ini, kalau kita puasa besok, dosa selama tahun kemarin itu dihapus. Catatan dosanya dihapus. Tak majar dinde kana. Pelanggaran-pelanggaran dindene hapus. Ini tak sampai 1 juta aja dindena. Karena leh hapus teh. Dosanya dihapus. Nah, jadi orang yang miskin tadi, yang punya banyak keluarga tadi, mereka semua puasa. Pada hari Asyura puasa. Walam yakun indahum syai'un. Sedangkan namanya orang miskin, tidak punya apa-apa. Untuk berbuka tidak ada. Tidak punya. Fa kharaja yatufu ala syai'in yuftiruna alaihi. Akhirnya keluar ini, si bapak ini keluar dia cari sesuatu yang untuk berbuka. Saya kebe buka deki nyareh. Apa saya kebe buka bentang anak, saya kebe buka bentang bini. Aleng-leng posang. Nyareh. Pese tak ada. Lakar nyareh kana, beni meleh. Anak-anak kan meleh ngabuburit ya. Keliling-keliling cari takjil, beli. Are enggak, lah karena nyare, tak ada saya kakak bolan. Fa
falam yajid syai'an. Nyari tak nemu. Coba melemun nemu tuh ya. Cari tak nemu. Falam yajid syai'an. Fadakhala suqa sarf. Akhirnya dia masuk ke pasar falas, pasar penukaran uang. Fara'a rajulan musliman qad farasha fi dukkanihi an-nutu'a al-mutminata wa sakaba 'alaiha aqwam adh-dhahab wa sukiba 'alaiha aqwam adh-dhahab wal fiddah. Fataqaddama ilayhi wa sallama 'alaihi wa qala lahu ya sayyidi ana faqirun la'alla an tuqridani dirhaman wahidan ashtari bihi futuran li iyali wa ad'u laka fi hadzal yaum. Ternyata setelah masuk ke pasar melihat pedagang emas. Pedagang emas itu punya wadah beda-beda enggak talam beden kan orang yang jual emas. Enggak talam bedena emas atau tumpuan. Emas atau tumpuan telu dumpa. Emas saya tumpuan itu telu dumpa. Artinya soki, pedagang soki. Jadi orang miskin saya tak nemu saya akan aja masuk ke pasar, dia masuk ke pasar dia melihat ada pedagang emas. Emasnya itu sampai tumpah-tumpah, sampai tumpah dari wadahnya. Akhirnya dia bilang, Pak, ayo saya mau pinjam. Beni minta, nginjam. Mararang kok enjamin. Jak mongko man setia sedirham mungkin 10.000 lah. Nginjam marah pesena 10.000. Kengke baya buka. Mungkin karena pakaiannya tidak meyakinkan, awalla biwajhihi anhu wa lam yu'tihi syai'an. Tanah grena, bon bedagang kita tanah grena. Kelampin orang yang letak kira majar ya. Pakai otang dikit akhirnya majar. Jadi tak beri. Bon sesoki kilo tak beri. Panazala faraja'al faqiru wa huwa maqsurul qalbi. Walla wa dam'uhu yajri ala khaddihi. Akhirnya cara yang letakkan agrena ngincam bese tanah agrena, akhirnya dia pulang si orang miskin tadi nyingke ancur rasana ateh. Abak ngincam ning 10.000 pak kita beri tanah agrena. Saya katakan ada. Nangis wa dam'uhu yajri ala khaddihi, nangis susah. Apa deki saya buka tang anak, apa deki saya buka tang bini, mulai ke rumah kiri kan si bini deki, tak ibu besai, susah. Faraahu jarun lahu sayrafiyun wa kana yahudiyan, fanazala khalfal faqir wa qala lahu araka takallamta ma'a jari fulan, faqala qasadtuhu fi dirhamin wahidin liuftira bihi iyali, faraddani khaiban. Wa qultu lahu ad'u laka fi hadzal yaum. Setelah pergi orang miskin tadi meninggalkan pedagang yang kaya tadi dengan keadaan sudah nangis, dilihat sama pedagang yang di sampingnya itu dilihat. Yang melihat ini orang Yahudi, orang kafir kena. Bener yang Islam, orang kafir. Celingaki, arah apa orang dia? Datang atunging orang-orang nyingke nangis apa yang tak beres apa yang derma orang datang nyantarin tanyaki lu ban macam mentar ketang kancak buruh bade perlu apa ban mentar ketang kancak atunging orang-orang mulai nangis ban atunging apa ban buruh iku bala terus terang engkau ngincam pese 10.000 yang tak beri nangis engkau tandi pese andi kakanan nangis susah padahal kok lengebala mau beri encaman itu akhir nebingko pompong setia hari semuljah pompong setia Asyura faqala al-yahudi wa ma hadzal yawm nanya orang Yahudi ini nanya arah apa Asyura arah apa mau Asyura makdala adwa Asyura malah dak remah adwa Asyura jaring Yahudi tak ngerti. Orang kafir tidak ngerti kalau Asyura itu hari yang mulia. Kalau doa di hari Asyura itu mustajab tidak ngerti. Karena orang Yahudi, orang kafir. Orang kafir ku ngeci kitab kan hati. Orang kafir, tak jeng wajeng. Faqala al-faqiru hadha yaum Asyura wa dzakara lahu ba'da fadailihi
Akhirnya diceritakan Asyura ini hari yang mulia. Di hari Asyura ini banyak peristiwa-peristiwa mulia, mulai dari diampuninya Nabi Adam, mulai kemudian keluarnya Nabi Nuh, mendaratnya Nabi Nuh beserta kaumnya dari kapal, dan diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun, dan masih banyak lagi. Diceritakan kalau berdoa di hari Asyura ini mustajab. Mendengar cerita itu, akhirnya fana walahul Yahudi asyra darahim. Ngalaki orang Yahudi dia beni 10.000, ngalaki 1.000. Ngiding ceritana orang miskin gelak ngalaki 1.000. Wa qala lahu khudh hadhihi wa anfiqha ala iyalika ikraman li hadzal yaum. Ya deh 1.000 kala beni otang. Bila otang 10.000 tak beri, ternyata ngalaki 1.000. Ngalaki 1.000 beri beni otang. Beri sedekah. Ya kala 1.000 itu bagi ke keluarga nabaan. Bagi keluarga nabaan kebaik buka. Melaki saya nyaman untuk keluarga nah. Akhirnya senang famadal fakiru wa qadin syaraha lidzalika wa sa'ala alihin nafaqata. Akhirnya ya senang jarang otang 10.000 bah ternyata beri 1.000 gratis 1.000 bunga. Senang melaki ku ajem naanan apukah senang. Falamma kana lailu ra'a as-sayrafiyul muslima fil manami ka'annal qiyamata qad qamat wa qad ishtaddal 'atas. Ketika malam ternyata dua orang tadi pedagang yang kaya, orang sesoki gila saya dagang saya emas itu dah dumpa, dan orang Yahudi kan gila mimpi apa ada? Mimpi apa? Mimpi kiamat. Badan kiamat pelka kapi. Jadi kiamat kalau sudah kiamat itu matahari tinggal sejengkal. Janakal setiap bain aris jauh ngaruh menakan atapan dijemur. Kira sejak panas nih. Untuk bayi jemur tak markena telat adzan. Kira sejak panas. Awalnya pakai aris sampai segelan. Gua panas poton. Panas aja. Pas fanadara faida qasrun min lu'atin bayda abwabuhu minal yaqutil ahmar. Ternyata beda istana. Di hari kiamat itu ada istana yang megah sekali, terbuat dari mutiara yang warnanya putih. Pintunya itu dari yakut yang warnanya merah. Tak tahu nak kan dia, tak tahu mutiara itu tak tahu paling mutiara tahu siramira nang es itu ya. Mutiara itu ya. Benih kan arek mutiara perhiasan dia. Mutiara ini mutiara perhiasan, mutiara yang biasanya dari dalam lautan, dari kerang. Mewah ini, barang mahal. Nah karena tak tahu tuh. Kan mutiara jajan nah karena. Dari yakut yang warnanya merah pintunya. Bagus pintunya, benih labang kaju kan. Benih labang gede, labangnya mewah. Akhirnya orang muslim tadi, orang kaya tadi, pedagang tadi minta air panas. Ya beda istana ceraja marara minta air ngapain? Sejeklikan. Yang mah pelka. Masa beda orang di istana mah tandi air janakan. Jadi minta air. Ternyata ada beri. Datang malaikat ngebela istana dia di ibaan aslina. Berhubung bibaan gila orang saya ngincam saya nyari otangan yosir burung kayak kalabaan. Tanya ki kala siapa sih dia? Kala ke Sayrofi gila. Kala ben orang Yahudi gila. Istana dia bagi ke orang Yahudi gila. Cari orang Yahudi gila aja senolong. Ban beda orang minta tolong tak tolongin. Setia Sayrofi senolongin. Orang Yahudi senolongin. Ya Allah bagi ke orang Yahudi. Pas bahas Sayrofi mad'uran.
fanada ala nafsi bil wali wat tubur faja'a ila jarihi al yahudi wa qala anta jari wali alaika haqqun wali ilaika hajah. Ngecit sering Islam ngecit aba Islam hari kiamat tak bisa masuk ke istana, sebisa masuk ke istana orang Yahudi tergercet tuh. Abu orang kafir di istana, aba tibi orang Islam tan di istana, ada rumah cerita dia. Ya tabeng entar dulu jaga redung langsung entar ke rumah orang Yahudi. Ya tok lah bang ah. Kebele kok beda parlona. Wala wa ma hiya jameng Yahudi. Beda parlona apa ban mak telan tok lah bang. Qala tabi'ani thawab al-ashrati darahima allati dafa'taha bil amsi lil faqir bi mi'ati dirhamin. Mayu bengkok ebeliyah bari ban kan abri 1.000. Dan yang Islam dan orang pedagang gila saya emas setelah dumpa ngocak ke orang Yahudi nah bari ban kan abri ke orang miskin 1.000. Mara bengkok genjerne beliyah. Beli bengkok 1 juta. Ban bari abri 1.000 bisa beli 1 juta bengkok. Genjerne tok. Genjerne beli ya. Ternyata jangan Yahudi dia. Janja. Wala wallahi wala bimiati alfi dinarin. 1 juta. Maka beli 1 miliar biban tak jual lebih kok aja nyama genjaran. Apa ada genjaran jual deh ya. Ada orang yang jual genjaran pasar deh, genjaran haji nyaman ada jualan kenjaran saya. Ada kenjaran jual orang Yahudi. Kenjarannya tidak saya jual. Walau talabta an tadkhula min babil qasri alladhi ra'aytahu al-bariha lama makkantuka min ad-dukhuli fihi. Faqala wa man kashafa laka an hadha as-sirr al-masun qala alladhi yaqulu li syai'in fayakun. Janeng Yahudi gila. Kemake minta apa ajual apa meliyah tang genjaran belia sa biban tak bagi bingko makin karo eta burning 1 juta genjaran istana megah raja na makin kita burning 1 juta minta sa tak beri bingko tergercet orang Islam tergercet boleh mak tawar ya jareng cek genjarna beri sedekah ke orang miskin. Ada kencerna istana dari mutiara, labang dari ikut warna merah. Katanya orang Islam gula, siapa sih yang ngembali ban? Engkau kan hari mimpi, mak tahu ban itu, ketang mimpi jimi tahu, bisa tahu. Siapa sih ngembali? Karena yang Yahudi nah, ya Allah sih ngembali. Siapa sih ngembali? Allah sih ngembali. Engkau setelah iman, engkau setelah laulai hidayat, lama masuk Islam. Barokana sedekah 1.000 nolong orang setandi, nolong orang sekerepotan. Hari Asyura akhirnya oleh hidayat masuk Islam, siapin istana. Ya Allah Subhanahu wa taala ya hari kiamat disiapin istana. Saya kegebe dari mutiara, saya labang kegebe dari yakut seberna mira. Ya buna Syahadimiyati Arya ikhwani kana hadha yahudiyan fa ahsana dhanna bi yawmi Asyura wa ma kana ya'rifu fadlahu fa'atahu Allahu ma a'tahu. Arya orang Yahudi, ini orang Yahudi yang diceritakan ini orang Yahudi, orang yang tidak ngerti fadilahnya Asyura. Orang yang tidak ngerti keutamaannya hari Asyura. Tak tahu Asyura ya, tak teman ngiding Asyura dia. Tapi polana beda orang butuh. Pandi saya karena ya hari Asyura akhirnya bagi. Sedekah ya hari Asyura. Apa boleh? Baben lah tahu. Kencerna sedekah ya hari Asyura ada kenceran raja. Kencerna ibadah hari Asyura ada kenceran raja. Paski nakal lah. Todus orang Yahudi dia gara-gara sedekah, orang Yahudi ini gara-gara bersedekah di hari Asyura dia dapat hidayah, dapat istana. Ini orang Yahudi, apalagi kalau kita orang Islam. Intinya selama Asyura besok ini
jangan malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari berpuasa, bersedekah, sholat, ngaji, apalagi besok itu hari Jumat. Hari Jumat kita libur sekolahnya. Jadi bisa fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. CSN kerja, CSN bal-balan, make kerem je karo SN san rasan. SN kelaban silaturahim. SN kelaban afak tegareng sepo laku bajane kerem. Saya enggak, saya sampai kapan lagi kerem, romoro ngalak kereman tinaki. Mbak apa nih tinaki? Parkir Pak saya dan Pak ceknya mana? Parkir besar saya dan kerene kalah kiba kakan kada kawan letobuk ngakan Pak tanya. Kiba deh Pak? Ceknya mana ki? Saya tanya kiba deh. Kita mulai. Apalagi nak yang ditanya kematan HP, katanya ngaji aja eman. Besok itu hari Asyura, jadi kalau bisa usahakan berpuasa, ya usahakan wajib kata Ustaz Sulaiman, wajib berpuasa. Untuk besok wajib berpuasa karena besok ini ada buka bersama. Buka bersama itu hanya untuk yang berpuasa, tak puasa tak bisa buka bersama karena apa saya buka? Membantah puasa. Jadi wajib besok wajib berpuasa. Untuk sahurnya diusahakan diatur mulai dari sekarang. Jangan cari sahuran setelah subuh. Ya sahur maran subuh kan tak bisa. Nih keutamanya luar biasa. Berpuasa di hari Asyura itu menghapus dosa-dosa kita selama setahun. Mungkin ada santri yang kemarin waktu Arafah berpuasa, ya ada yang puasa kemarin Arafah. Coba yang kemarin puasa hari Arafah angkat tangan. Yang kemarin puasa Arafah. Yang lain enggak ada yang puasa. Puasa kapi. Oking tedung, tak kuat sing angkat tangan teh. Tedung ngeton kana. Puasa Arafah kemarin dijelaskan menghapus dosa selama 2 tahun. Tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Sekarang puasa Asyura menghapus dosa 1 tahun yang sudah lalu. Mungkin bertanya-tanya, jaring beri Arafah le hapus maki hapus boleh ya? Kewe apa? Kata Syekh Dimyati juga dalam kitab yang sama juz 2 juga diterangkan maghfirah itu bukan berarti selalu berupa menghapus dosa. Tidak selalu berupa seperti itu. Tidak selalu berupa penghapusan dosa. Maghfirah itu juga bisa berupa diangkatnya derajat. Jadi ini berarti kau tadi dosa ya. Maki apa asa? Jangan tak tadi dosa. Kau malaikat tadi dosa. Kau masa ki apa asa dia? Apa asa wakun? Apa guna namun tadi dosa siapa asa? Guna nama ada derajat yang kak dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam cara Allah ngangkat derajat, itu macam cara Allah ngangkat derajat. Di antaranya caranya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya kita karena kita ini talibul ilm, santri, caranya Allah mengangkat derajatnya kita dengan cara dikasih ilmu. Orang kalau punya ilmu mulia. Santri yang berilmu sama santri yang dablek, mulia mana? Yang alim apa yang dablek? Yang alim. Jadi kalau kita berpuasa, kemarin Arafah berpuasa, hari ini Asyura berpuasa. Insya Allah kalau memang sudah tidak ada dosa ini ya, sudah tidak ada dosanya, bersih sudah. Tidak ada lah, di malaikat nak karena gara-gara punya nafasah. Nanti derajatnya diangkat. Jadi kalau ngaji kita cepat paham, kalau hafalan kita cepat nangkep, cepat ingat daripada yang malas berpuasa. Jadi belajar berpuasa, puasa sunnah. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja. Ada tambahan dari antum?